Perkenalkan, nama saya Frederikus Ferry Harjung, NIM 213020701040, kelas dari Sosiologi B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Theories of Decision Making atau teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk dilanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pemilihan alternatif secara sistematik untuk ditindaklanjuti. Materi ini sangat berguna karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah luput dari berbagai masalah yang kompleks. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam, tergantung dari jenis permasalahannya. Ada beberapa cara pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat yang subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Dan yang kedua adalah pengalaman. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaannya sesuatu dapat memperhitungkan untung dan ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat adalah wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap orang yang memiliki kedudukan lebih rendah. Yang kelima ada rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan. Konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhinya, di antaranya posisi, masalah, situasi, kondisi, dan yang terakhir adalah tujuan. Proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa subtahap atau yang biasa disebut langkah yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasionalis. Model adalah percontohannya mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Dalam arti jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara tepat dan benar. Pengertian mengenai probabilitas dapat dilihat dari 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan yang klasik, pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga pendekatan subjektif. Konsep risiko mempunyai banyak arti, namun pada dasarnya bahwa risiko merupakan sesuatu dalam hal ini yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat, seperti yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian ketidakpasti.
Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih atau diambil berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambil keputusan. Referensi ini saya ambil dari Mesan di Shopee. Referensi yang saya ambil adalah dari buku Teori Pengambilan Keputusan yang ditulis oleh Insinyur Muhammad Iqbal Hasan. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama mencakup pendahuluan, bab kedua mencakup proses pengambilan keputusan, bab 3 model pengambil keputusan, bab 4 konsep probabilitas, bab 5 pengambilan keputusan dalam kondisi tidak berisiko, bab 6 pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, bab 7 pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, yang ke-8 bab 8 pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, dan yang bab 9 adalah analisis Markov, dan yang ke-10 adalah simulasi. Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa yang sedang mempelajari teori pengambilan keputusan dan para praktisi yang ingin menggunakannya sebagai bahan perbandingan maupun sebagai bahan acuan atau bahan perpustakaan. Terima kasih, itu saja sedikit pemaparan materi dari saya. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih.